Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila musannifati tafsiran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Bapak Dr. Andes Eko Prasetyo yang dari mulai siang tadi pun gerah, sakit, sekarang sudah di mana? Di rumah sakit. Kayak di puskesmas atau rumah sakit itu? Sudah rumah sakit ya. Baru saja itu di rumah sakit berarti. Semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Amin. Segera dikumpulkan sama kita di sini di majelis. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pemelihara alam semesta. Kita ucapkan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala masih sehatkan kita, masih berikan kesadaran hati kita, masih diberikan kesemangatan dalam menuntut ilmu. Sekarang sudah mulai sepi, tapi pesta rame. Ya nggak tahu sepinya apa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah membahasakan kiamat ini banyak sekali, berbeda-beda bahasanya. Makanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala membahasakan kiamat itu sesuai dengan prosesnya. Bagaimana kalau itu gempa, kita kemarin yang 2 kali pertemuan
sebelumnya kita membahas masalah al-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini pun tentang masalah kiamat. Karena memang surat Makkiyah ini tujuan utamanya adalah orang-orang kafir yang dia tidak yakin, tidak iman terhadap hari kiamat. Yakin kepada Allahnya yakin, namun tetap salah karena dia tidak meyakini apa-apa yang Allah firmankan dan tidak meyakini, tidak mengimani terhadap apa-apa ataupun Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi. Namun terlepas daripada tujuannya memang orang kafir, ini pun ya hakikatnya untuk kita semua, untuk pemantapan iman. Bagi orang yang belum beriman, berarti ya yang dimaksud segeralah beriman terhadap hari kiamat, bahwa hari kiamat adalah pasti. Adapun surat ataupun ayat tentang hari kiamat, jika yang membaca atau tujuannya adalah orang yang beriman, maka maksudnya adalah mantapkanlah, sempurnakanlah keyakinan kalian terhadap hari kiamat, keimanan terhadap hari kiamat, supaya semangat ataupun kita semua ini bisa mempersiapkan modal-modalnya ketika nanti menghadapi hari kiamat. Karena orang yang cerdas, al-qais mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi, orang yang menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan apa-apa setelah kematiannya. Itu namanya orang cerdas. Jadi orang cerdas itu menyelesaikan masalah sebelum terjadi masalah. Orang-orang pintar menyelesaikan masalah setelah adanya masalah. Dan orang yang bodoh tidak bisa menyelesaikan masalah, baik masalah itu belum ada ataupun ketika sudah berhadapan dengan masalah. Makanya tergantung kita mau jadi orang yang nomor berapa. Kiamat belum terjadi, kematian pun kita belum temui. Tapi kok kita sudah mau mempersiapkannya, ini namanya orang yang cerdas, orang yang cerdas. Orang sakaratul maut dia mau beriman, ini orang pintar saja karena tahu kematian sudah diambang pintu dari kehidupan. Tapi kalau orang yang masih sehat-sehat, nah ini orang yang cerdas. Makanya anak muda, usia muda kok mau taat, ini orang yang cerdas. Kalau orang tua taat, ini bukan cerdas, pintar saja. Tapi yang bodoh sudah tua, beruban, masih joget-joget, masih bangkang, nggak mau Neler. melaksanakan perintah Allah. Nah, surat yang akan kita bahas adalah suratul Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Artinya Al-Qari'ah ini adalah yang bersuara. Yang bersuara. Oh, bisa juga dikatakan yang mengetuk. Tapi kalau diterjemah Al-Quran ya terjemahnya dalam kurung hari kiamat. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala mau membahas hari kiamat ditinjau dari bahasa yang lain. Al-Qari'ah ini artinya mengetuk, mengetuk. Qara'a yaqra'un, mengetuk. Awal asalnya arti adalah mengetuk. Nah, kenapa kok bisa jadi bersuara? Karena kalau mengetuk sesuatu pasti Bersuara. Orang-orang dahulu itu ya tadi mengetuk pintu. Kalau sekarang ya adanya bel, mengetuk pintu. Dan ada juga yang mengatakan orang-orang Arab dahulu kalau mengetuk pintu itu nggak pakai tangan, tapi pakai tongkat kayu. Nah, diketuk, maka bersuara. Nah, tapi ada ketambahan ta'amar
luar biasa. Jadi tidak melulu ada pertambahan kamar buta ini mengartikan bahwa itu untuk perempuan, tidak melulu. Tapi ketika pertambahan kamar buta artinya menjadi luar biasa. Seperti al-alamah, orang yang alim, orang yang alim. Al-alamah, orang yang alim. Alimnya luar biasa, tidak hanya orang alim saja. Makanya ulama-ulama yang bisa ngarang kitab dan terbukti kealimannya gelarnya al-alamah. Bukan berarti orang alimnya perempuan, tapi alimnya luar biasa. Ada sumbangsih sebelum kewafatan dan setelah kewafatan ilmunya masih bergantungan. Ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wafat belum lama-lama dari tahun sebelumnya. Ini dahsyat sekali, pembaharu ilmu daripada penyegar ilmu daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ada karangannya namanya Abwaabul Faraj, pintu-pintu memecahkan suatu permasalahan atau pintu-pintu suatu solusi dalam kehidupan. Itu beliau menyebutkan dulu Nabi SAW pernah didatangi sahabat mengeluh utangnya banyak di sana sini, banyak tanggungan nafkah yang belum terbayarkan, banyak pinjaman yang belum dikembalikan. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika masuk rumah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Maka ketika pulang diamalkan, tidak lama kemudian istiqomah diamalkan. Yang awalnya punya utang di sana sini, pinjaman belum kembali, nafkah belum terbayar, maka bingung gara-gara ngamalkan itu. Sekarang bingung orang tersebut untuk naruh uang di mana. Ini boleh diamalkan. Jadi ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan masih banyak lagi zikir-zikir wirid yang itu ada manfaatnya zahir batin. Kenapa kok usaha kita masih seret? Kalau di kitab orang Yaman itu menambahkan ikhlasnya, al-ikhlasnya tidak hanya sekali tapi 3 kali. Terserah mau yang sekali atau 3 kali, tak bisa diamalkan. Tambah-tambah lagi, kok dia mau mendirikan sholat duha 8 rakaat setiap pagi. Setelah itu sebanyak-banyaknya membaca surat Wadduha. Insya Allah yang dagangannya sepi pembeli rame, yang dulu pelanggannya lari kembali, yang dulu untungnya sedikit banyak, insya Allah. Dalam sholat Pak Ustaz? Setelah sholat duha. Setelah sholat duha dijadikan wirid zikir kul wadduha walaili kita. Setelah itu sambil dagang tidak perlu membaca. Kalau sanggupnya 4.000 sanggupnya 3.500 ya 3.500. Wadduha sampai selesai. Kalau dari sana di Mas. Namanya 3 kali. Nah, kalau istiqomah insya Allah. Dan dia tidak ada besi dapat besi. Beliau mengutip daripada Al-Quran dan Hadis dan perkataan ulama dalam membuat suatu karangan ataupun tulisan kitab yang bagus untuk kita pelajari. Karena mencakup masalah kekhawatiran. Makanya Abwaabul Faraj. Pintu pemecah solusi kehidupan.
pemecah problematika ataupun solusi itu. Makanya kita kalau usaha itu ya kalau bisa satu ditekuni Pak. Satu ditekuni, kalau mau mencabang, cabanglah yang masih ada kaitan dengan usaha kita yang lain. Karena kata pepatah Arab, kif biwa bimu'ahin tuftah lakal abwa. Berhentilah kamu di satu pintu, maka akan terbuka bagimu pintu-pintu yang lain. Dulu ada orang Jawa di Sorong, bukan di Sorong didorong, di Sorong di Papua. Itu sukses, dia usaha busana, baju-baju adat, baju-baju yang dari Jawa jual di Sorong, sukses sampai untung banyak sekali. Tapi entah kenapa di tengah kesuksesannya itu dia berpikir pengen merental mobil. Akhirnya beli dari hasil dari modalnya, beli Fortuner, beli Pajero. Padahal Pajero ini pajak tahunannya paling tinggi 6 juta sekian. Kalau Fortuner paling tinggi tipe 8 juta sekian, hampir 9 juta. Saya hafal, saya buka. Minimal belum beli tapi sudah tahu pajaknya. Nyicil. Siap bayar pajak kan? Akhirnya beli Pajero, beli Fortuner, rental, malah bangkrut. Maka kalau kita mau benar-benar sukses, ya harus sabar. Usaha pun harus sabar. Jangan mudah tergoda dengan usaha yang untungnya langsung banyak. Itu kalau bahasa Jawa ini bisa ditilari. Dulu ada istilah MLM apa ya, yang mau buka sosial. Tapi saya katakan jangan mudah. Kalau yang menjanjikan untung yang banyak, apalagi itu menarik daripada modal kita juga ya. Kepencutan Mbak namanya. Sudah banyak buktinya. Maka kalau kita mau satu ditekuni, nanti anak-anak kita yang akan membuka usaha-usaha ya. Dan saya buktikan, saya lihat di sini pun bahwa Pak, walaupun satu ditekuni, nanti anaknya yang bisnis apa, jadi guru, jadi pengusaha, jadi ulama. Karena apa? Orang tuanya menekuni satu, Anaknya menekuni usahanya bapaknya. kalau mau menekuni yang lain, setidaknya ada kaitan. Kalau kata orang pebisnis, saya pernah dengar motivator bisnis katanya, apa keahlianmu ditekuni, insya Allah suatu saat pasti berhasil. Bahkan orang-orang kafir itu sudah seperti itu, satu ditekuni, ahlinya ahli, core of the core-nya satu ditekuni. Maka anak-anak kalian nanti akan membuka pintu yang dalam artian apa? Ya, kalau kita punya usaha yang banyak, tapi yakin, pokoknya saya ini pokoknya jurusannya kayaknya di sini nih. Gampang kok. Senang usaha yang lain. Ini pun saya mengutip daripada perkataan Gus Koyum Rembang. Beliau mengatakan nasihat dalam pernikahan bagi pengantin-pengantin baru, jangan buat bisnis yang aneh-aneh. Satu ditekuni. Yang kelemahan orang sekarang itu apa ya? Satu sudah lumayan tapi kepingin yang banyak. Akhirnya yang satu ini seharusnya dia nanti sudah fase kelima, padahal nanti itu fase ke-10 dia sukses benar ya. Tapi gara-gara dia tinggalkan, dia malah mulai ke fase yang pertama lagi di bagian yang lain. Padahal nggak ada yang namanya orang buka usaha ya langsung kaya. Mau naik lantai 2 aja harus melewati beberapa anak tangga ya, maunya mau loncat ya. Resikonya geblak, juntel, jatuh. Nah, beliau melarang kitab seperti itu. Bagus, ada terjemahan juga kalau mau tinggal ada di online dijual. Itu penghibur luka kita dalam usaha sehari. Memang ada teman-teman, apalagi kita dapatkan segala sesuatu itu dengan amalan. Sholat duha. Sekarang minimal waktu sholat, tempat usaha, waktu sholat berhenti itu sudah insyaallah berkah. Nggak perlu ada tempat usaha ditulisi Arab, tulisi nasihat yang nggak perlu. Mau itu ya nggak apa-apa.
Tapi minimal waktu sholat berhenti musik itu saja sudah, wah sudah berkah sekali menurut saya. Di zaman karena pegawainya tutup aurat saya menurut saya sudah berkah. Tidak usah sampai apa tulisan Arab dari mulai dari Assalamualaikum sampai dalamnya itu Arab semua. Tulisannya Arab tapi muamalahnya nggak Arab. Ternyata banyak tipu-menipu dalam malah lebih tulisannya. Makiyatun sama niya ayat. Surat Makiyah ada 8 Ayat. ayat. Itu tulisannya 8 tapi hasilnya 9. 9. Wah. Tulisannya banyak. Tandanya suruh belajar. Diskon ya. Mana tulisan mana buktinya? Ya buktinya yang 9. Kan kitab ini memang kebanyakan harus direvisi. Salah cetak Pak Ustaz. Iya, salah cetak. Kalau orang-orang sana sudah nggak asing. Yang penting mana yang paling Benar-benar salah ya. ketik. Iya. Bukan salah ketik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ayil qiyamah allati tuqra'ul qulub bi ahwaliha. Al-Qari'ah, hari kiamat. Kalau artinya asli apa tadi? Yang mengetuk, karena pakai isim fa'il. Al-Qari'ah, bukan qori, pakai al-qori orang yang baca. Qiraah pakai alif, kalau ini pakai ain. Al-Qari'. Jadi fa'il berarti yang mengetuk atau yang bersuara. Apa itu? Maka ayat kiamat yang dimaksud adalah hari kiamat allati tuqra'ul qulub, yang mana membuat ngeri hati. Membuat ngeri hati. Bi ahwaliha, nanti tiba masa datang dengan keadaan. Allah ingin menjelaskan hari kiamat dengan apa? Sesuatu hal yang membuat hati ini deg-degan. Contoh, jam 12 malam ketok-ketok, ada orang ketok-ketok. Pokoknya ada yang ketok-ketok, entah orang entah siapa, ada yang ketok-ketok. Maka ketika itu apa yang wujud pertanyaan yang wujud atau timbul dalam benak kita? Siapa itu? Maka ayat selanjutnya mal-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Oh, belum ada apa-apa kalau al-qari'ah. Ini tadi untuk ngageri. Maka timbul pertanyaan mal-qari'ah, apa itu al-qari'ah? Tahwilu li sya'niha wa huwa mubtada'un wa khabarun qablul qari'ah. Adalah tahwilul lisaniyya, ngerinya suatu kejadian. Awala yuhawwilu. Ini pokoknya membuat perpindahan dari satu hal ke hal yang lain, maksudnya membuat khawatir, gundah, bingung. Al-Qari'ah, belum apa-apa kok sudah Al-Qari. Apa ini? Mal-Qari'ah. Jadi tidak hanya artinya yang ngageri, tapi Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya Al-Qur'an dari susunan itu sudah ngageri. Al-Qari'ah. Ya karena zaman dahulu nggak ada suara-suara yang lain. Ketika sepi ada ketok-ketok ya pasti yang timbul dalam benaknya apa? Khawatir dan bertanya-tanya siapa itu. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tidaklah kamu ketahui apa itu al-qari'ah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui persisnya al-qari'ah hari kiamat, ya kecuali hanya Allah. Maka
Makanya kalau Allah kok berfirman pakai lafaz di dalam Quran pakai adraka, tandanya ini suatu hal yang luar biasa yang kemampuan manusia nggak bisa menjangkau. Itu namanya pakai lafaz adraka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, Lailatul inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya apa Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Ya tandanya manusia nggak akan bisa menjangkau apa itu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau pakai di Al-Quran ada adraka, itu Allah tanya, tapi akal manusia nggak akan bisa menjangkau. Tapi setelahnya tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan jelaskan. Maka wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min, tetap ada keterangannya, Allah jelaskan. Tapi yang nggak sesuai dengan apa yang dijangkau. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini jangkauan manusia bagaimana? Nah begitu ya dengan ini Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan kamu tidak akan atau tidak bisa a'lamuka tidak mengetahui mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Makanya tafsirannya ziyadatu tahwilillah. Ini menambah daripada kekhawatiran dari adanya Al-Qari'ah. Kan tadi di ayat yang kedua sudah khawatir. Nah, ditambah lagi apa itu Al-Qari'ah dan kalian tidak akan tahu apa itu Al-Qari'ah. Tambah khawatir lah. Sudah ada orang ketuk-ketuk kita khawatir, ditambah lagi nggak tahu siapa yang ketuk-ketuk, tambah khawatir lagi. Tambah khawatir. Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ziyadat ta'wil wa ma adraka mal Qari'ah. Itu tafsirannya ziyadat ta'wil laha wa mal ula mutada'un wa ma ba'da qabaruhu wa ma thaniyah wa qabaruhu wa qabaruha fi mahallil maf'ul tsani li adami. Ini menjelaskan tentang kedudukan nahwu wa ma adraka mal Qari'ah. Dua ma-nya yang pertama sebagai mubtada, ma yang kedua sebagai khabar. Wa ma adapun atau kamu tahu, tidaklah kamu tahu itu mal Qari'ah apa Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma ini menjelaskan Al-Qari'ah, yaitu hari. Nasibahu dalla alaihi Al-Qari'ah al-Taqra, yaitu hari yang mana disandarkan untuk menunjukkan ke atas Al-Qari'ah, yaitu hari yang dahsyat suaranya. Taqra, bukan takaro, tapi takaro pakai ain. Makanya dalam bahasa takariyul abd artinya bukan mengetuk hamba, tapi memukul hamba. Ya mukul sama ketok sama saja. Tapi kalau orang masa diketok. Makanya ada istilah apa? Ya kariyul abd, memukul hamba. Tapi pakai lafaz, kalau arti aslinya apa? Mengetuk hamba. Masa orang diketuk? Yang ada diketok. Nah, kalau bahasa Indonesia ketok. Maka bahasa Arab ini masya Allah luas sekali. Luas sekali. Arab contoh. Belum paham tak contoh.
Tabrul abdi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari yang mana manusia kal farashil mabthus, itu seperti farashil mabthus, anai-anai yang berterbangan. Farosh ini artinya anai itu apa? Rayap. Rayap bisa, laron, serangga. Kalau yang pas ya saya cari di kamus bahasa Indonesia di Google itu ya, itu tadi rayap atau laron. Yang dia hidupnya memang dia ngumpul. Maka pada hari, yaitu hari yakunas, manusia menjadi seperti anai-anai yang berterbangan atau yang berserakan. Kencang. Laron saja Pak, itu kalau tahu sinar rumpul itu. Maka nanti di hari kiamat seperti itu juga. Sudah nggak kenal itu bapak, tidak kenal itu ibu, itu anak, itu istri, itu suami, karena semua sudah berhamburan. Saking khawatir. Ya kasih contoh ya, semua satu rumah lah, atau satu gedung, orang lagi kumpul-kumpul, kebakaran. Itu kalau keluar itu menuju satu tempat atau banyak tempat? Ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Ya kayak laron itu, kayak laron atau kayak rayap. Ngumpul ketika ada goncangan, ada suara nyebar. Dan ini hanya perwakilan daripada pemaknaan ataupun ya Allah SWT ingin memahamkan kepada kita terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Seperti itu dulu nanti hari kiamat. Kalau kemarin belum lama kita belajar hari kiamat seperti apa bahasanya, hentakan kuda ketika berlari, kuda perang seperti itu. Kita lagi santai-santainya tahu ada kuda perang. Kalau zaman dulu ya khawatir, kalau sekarang ya tank lah, kalau enggak apa mobil TNI lah, geger kita. Sekarang di kecamatan saya di Sumatera pernah ada pawai tank, itu cuma 3 tank yang jalan di jalan raya, tapi getarannya kemana-mana tanknya. Makanya kalau tank kebanyakan diangkut di mobil truk, mobil musuh. Karena kalau dia di jalan raya bunyinya kayak gempa. Apalagi jalan yang memang bukan khusus untuk kendaraan militer. Jangankan begitu, truknya saja, truknya itu bannya saja ketika jalan, truknya militer itu udah bunyi. Zaman dulu ya kuda. Sekarang orang ada kuda ya nggak takut. Apa yang lucu? Cepetan motor gue. Tapi tanpa sadar juga sekarang mobil pun orang masih pakai dengan apa? Horsepower, tenaga kuda. Patokannya orang dulu ya kuda. Nah kalau di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kekhawatiran daripada makhluk-makhluknya ketika terjadi hari kiamat. Hari kiamat ini 2 tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan 3 tiupan sangkakala. Kalau yang 2 tiupan sangkakala mengatakan pertama manusia dibinasakan, kemudian dibangkitkan. Kalau yang mengatakan 3, pertama orang Islam dibinasakan semuanya, yang tersisa tinggal orang kafir. Yang kedua dibinasakan orang kafir, dihancurkan planet-planet termasuk bumi, dunia. Baru yang ketiga dibangkitkan semua. Nah, lantas timbul pertanyaan, ini Al-Qur'an yang keberapa? Al-Qur'an ini yang dimaksud sebagaimana berhamburan ini yang keberapa? Maka ada yang mengatakan ini Al-Qur'an yang terakhir. Kalau yang 2 yang mengatakan ya yang kedua, kalau yang ketiga mengatakan yang ketiga. Pokoknya yang terakhir, ketika manusia sudah dibinasakan, kemudian dibangkitkan lagi, itu pun masih dalam keadaan bingung bercerai-berai.
galaksi, kita berada di galaksi 5 satu. Padahal galaksi kacanya itu ada ratusan miliar. Sedangkan galaksi Bima Sakti aja ada bumi, ada pokoknya yang kita kenal itu planet-planet Venus dan sebagainya. Bumi sebagai pusat daripada matahari sebagai pusat daripada edarannya. Ini baru satu saja. Ada yang memiliki katanya ada juga apa? Planet galaksi yang lain. Sedangkan katanya juga, namanya juga kan katanya orang meneliti itu masih ada ratusan miliar galaksi. Dan sampai sekarang bisa jadi ada itu yang belum pernah ke Papua, padahal sama-sama orang Indonesia. Apalagi ke Amerika sudah nggak paham. Kayak awal-awal keluar negeri kayak kambing congek. Benar nggak ini masih buminya sama, tapi kok dari pesawat sudah kuning-kuning, tandus. Itu padahal satu negara pindah ke negara yang lain. Bahkan saya sebelum ke India, ke Pakistan, masih di Malaysia, itu saja hawanya sudah beda. Tahu mobil beda, platnya beda, orangnya beda. Itu kayak sudah di dimensi lain gitu. Padahal orangnya masih Melayu, cakapnya Melayu, masih tambah di India kayak orangnya sudah mulai mancung-mancung, hitam-hitam, udelnya di mana-mana. Banyak berarti Ustaz. Tambah lagi suasananya beda lagi. Itu aja kita belum kesana. Tapi kalau kita masih bayangkan ke planet lain, ini percobaan hidup di bulan aja enggak. Sampai sekarang ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang ternyata tapi gini. Apalagi di galaksi yang lain. Makanya perempuan TikTok berani. Ada yang gadis mahasiswa langsung saja nggak mau ngimbangi. Main game saja. Kalau orang berani maksiat terang-terangan, kita pun harus berani berbuat amal baik terang, supaya orang tahu bahwa memang ada amal buruk. Nah, kamu harus rajin sholat. Bapaknya berani, saya Cuma 50%. makanya kalau sudah hijrah, jangan membicarakan kemaksiatan yang selalu kepada orang lain. Tidak kalau disowankan ke ahli ulama, minta solusi, minta. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan. Semua umat pasti diampuni, tidak mujahidin. Kecuali orang yang berbuat maksiat secara Terang-terang. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia akan membuat dosa jariah. Bukan amal jariah, tapi dosa jariah. Jadi orang menganggap kemaksiatan itu ternyata layak untuk Ceritakan. lakukan. Ada siaran langsung cuma 3 orang, 4 orang, TikTok berapa? Anaknya 4, TikTokan 3. Yang satunya masih belajar. Semua TikTokan jadinya. Ya ada. Isinya TikTok saja. Ada di sini. Paling tidak orang kalau nggak dengarkan lagi kajian, dia scroll itu ngelihat sedikit saja, itu setidaknya sudah menunda daripada dia maksiat lihat ya. Apalagi buka, apalagi dengar, apalagi hadir. Ayo, ada tidak? Live semua yang mau HP. Tapi yang sudah live dia luruskan nih. Iya. Semua ini dalil untuk ya tadi kalau perkaranya. Kalau yang sudah ada luruskan dia. Ya Allah, naikkan dia yang lain berkali bersyaitan. Kita slap. Kena 2 kali deh. Maju tenang bener. Sabar kan? Sabar. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut kagawil jarad, seperti juga serangga jarad, belalang itu seperti juga kalau pas mencar misalnya rombongan itu kemana-mana al-muntashar ya, misah-misah tersebut yang jubahum fi ba'din, satu belalang ya menimpa belalang yang lain, saking banyaknya dan saking khawatirnya ada tujuan. Yang khairati
golongan nimpa golongan yang lain, pokoknya sudah nggak sadar apa yang diinjak, apakah dia yang terinjak. Sampai kapan? Sampai berhenti di penghisapan. Baru ketika penghisapan nganga semua, berhenti semua. Karena takut, untuk melangkahkan saja takut. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Dan gunung nanti akan menjadi seperti ahnil manfush, seperti benang yang terurai atau benang yang terpisah. Kal'ahn. Al-ahn ini ada mengatakan ulama seperti kapas yang berterbangan atau benang yang berterbangan. Kasofil mandu fi ifati sirriha hatta tastawi mal. Ya tadi yang berterbangan atau terpisah-pisah satu kapas ke kapas dari kapas yang lain, saking ringannya sampai gugur ataupun akhirnya tumbang ataupun berhenti di tanah. Ya nggak ada apa-apanya. Padahal ini jibal, apa jibal? Gunung. Wal jibala tada. Gunung jadi pasak. Bukan gunung itu bukan tanah, tidak, tapi gunung itu pasak. Karena pondasi bahasanya? Ada patoknya yang tebal. Pantainya yang tebal. Itu pun nanti jadi berterbangan sebagaimana kapas. Padahal makhluk yang terbesar kedua setelah langit ketika dilihat adalah gunung. Kalau laut itu bukan terbesar tapi terluas. Saking samanya air, tapi kita lihatnya cuma mukanya kayak batas itu saja. Makanya orang kalau melukis laut ya cuma digaris saja ini batasnya ini. Padahal kan luas sekali, tapi kayak sekarang ada batas gitu. Tapi kalau gunung ini ya makhluk raksasa yang kita bisa lihat, yang bisa dilihat manusia setelah langit. Itu memahamkan manusia bahwa itu nanti akan terjadi apa yang besar yang berat saja nanti akan seperti ini. Padahal benda yang paling ringan di kehidupan kita apa? Kapas. Tanah sekilo sama kapas sekilo berarti sama. Pinter. Hari-hari sekolah, Pak. Sekolah online. Ini perumpamakan dengan gunung yang berat. Gunung yang berat jadi seperti kapas yang berat. Fa'amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang thaqulat yang berat mawazinu timbangannya. Mawazinu ini ulama mengatakan ada yang artinya wazan, isim alat, artinya timbangan, memang alatnya. Ada yang berarti mauzun, isim maf'ul, yang ditimbang. Adapun manusia atau orang yang berat timbangannya, dan ini dasarnya Al-Quran lagi setelah menyebutkan kapas yang ringan, gunung seakan-akan kapas, sekarang disebut tentang amal manusia yang berat. Bi'an rojuhat atau rojahat hasanatuhu ala sayyatihi. Maksudnya kebaikannya ini lebih berat ketimbang sayyatihi, keburukan. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka tempatnya di 'aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan, yang diridhoi, yang ia lega. Berarti ya orang beriman dan beramal soleh. Nah, fa'amma man thaqulat mawazinu, ulamanya ada dua.
Aisyatin radhiyah, dapat kebaikan, kehidupan yang baik, yang memuaskan. Tapi kalau keburukannya berat, ya nggak akan masuk ke surga. Nah, yang kedua mengatakan yang timbangannya yang berat. Apa maksudnya timbangannya yang berat? Jadi dua perkara ini bukan buruk sama baik, bukan, tapi sama-sama baik. Hanya saja satunya ini adalah kadar yang Allah sudah tentukan, yang satunya amal di. Seumpama Allah sudah punya peraturan kalau zakat itu 2,5%. Nah, kita zakat 25%. Kok timbangannya sama? Masuk surga. Ataupun 2,5% tidak ketetapan Allah. Kita zakat 2,5%. Kok dilebihi jadi 3%? Otomatis berat. Masuk surga, lebih-lebih lagi dapat kenikmatan. Atau bisa juga ketetapan Allah sudah zakat 2,5%. Kita juga zakat 2,5%. Tapi ketika kita memberikan zakat ini dengan ucapan yang baik, dengan senyum yang ramah, dengan hati yang tulus, otomatis sangat berat karena dapat tambahannya. Tapi kadar kewajibannya minimal 2,5%. Nah, makanya rukun-rukun keabsahan suatu ibadah kita harus paham, karena itu sudah kadarnya Allah. Sebagaimana Allah tetapkan sholat 5 waktu. Terus pokoknya dimanapun, di masjid, di rumah, itu standarnya. Kita jalankan, kok ditambah lagi di masjid. Di masjidnya datangnya duluan, ditambah azan lagi, ditambah lagi habis itu masih wiritan setelah sholat. Ya otomatis akan lebih berat ketimbang kadar yang Allah sudah tetapkan. Jadi jangan seperti anak-anak Pak menafsirkan timbangan, pahamnya cuma pokoknya timbangan satu keburukan satu kejelekan. Keburukan siapa? Berarti ya keburukan kita harus lakukan. Tapi Allah ada ulama yang mengatakan seperti itu juga. Namun juga perkara yang nggak ada yang tahu. Nah, ada juga beratnya sama, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Apa? Nggak ada ikhlas, padahal sudah mengeluarkan 2,5%, nggak ada ikhlas. Maka malah diungkit-ungkit, karena sedekah nggak boleh diungkit-ungkit. Dalam arti apa? Menyakiti penerimanya nggak boleh. Ya nggak diterima. Kayak semua saya beli jeruk 1 kilo, 1 kilonya sudah pas, bahkan ditambahin 1,5 kilo itu baiknya. Tapi isinya busuk-busuk. Mau nggak saya beli? Kalau saya belinya 1 kilo, bahkan ditambahin 1,5, tapi busuk-busuk lebih kan? Nitip buang sampah. Nah, makanya nanti ada orang jihad, syahid, yang hampir masuk surga, tapi kata Allah kadar ngapusi yang kamu jihad supaya disebut pahlawan, supaya makammu di makam taman pahlawan, supaya gambarmu dipajang di uang, dipajang di museum-museum, kadang tak bilang aku. Kalau malaikat nggak tahu keikhlasan, pokoknya malaikat tugasnya amal baik catat, amal buruk catat. Tapi nanti di persidangan Allah ini yang nanti dibinasakan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Fa huwa fi, perhatikan fi-nya. Fa huwa maka ia yaitu man fi iku ing dalem 'ishatin radiyah, kehidupan radiyah yang diridhoi atau yang memuaskan, yang dia sendiri ridho. Bukan diridhoi ya, maksudnya diridhoi itu orangnya yang meridhoi atas kehidupannya sendiri. Bukan Allah yang meridhoi, bukan, tapi dia puas, dia ridho. Kita lah punya anak Pak, kita punya anak semua. Anaknya normal, tapi ditawarkan Pak tukeran anak Pak, seumpamanya ini. Anak saya cacat itu tukeran. Kita nggak mau karena kita sudah puas dengan anak kita sendiri. Nggak mau. Nah, itu tandanya puas itu seperti itu dalam kehidupan. Nah, fi pakai lafaz fi ing dalam. Apa yang dalam itu? Segala sesuatu yang di dalam, maka
sesuatu tersebut meliputi apa yang ada di dalam. HP saya di dalam kantong, maka HP saya diliputi oleh kantong saya. Pulpen saya di tas, berarti tas saya meliputi pulpen, menjaganya, merawat pulpen diliputi. Begitu juga kalau fi aisyatin radiyah, di dalam kehidupan yang memuaskan, sudah pokoknya di dalamnya puas. Bukan di kepuasan hidup, bukan, tapi di dalam kehidupan yang memuaskan. Pokoknya di dalamnya, dalam apapun sudah. Nggak hanya soal masalah bidadarinya, bukan masalah tentang tempat tinggal, semua karena sudah dapatnya lapas tidak. Botol ini rusak, di dalamnya ada airnya, airnya jadi rusak karena dia ada di dalam botol yang rusak. Air ini di dalam botol yang bagus, ya sudah airnya bagus karena botolnya bagus, segalanya sudah ada di dalam. Maka nggak seperti dunia. Kita puas terhadap satu perkara tapi tidak puas terhadap perkara yang lain. Ini ada warung itu pakai itu. Anda puas kami pingsan. belanja pas, Anda puas atau gimana? Ya puasnya kita saja, setelah itu nggak pas, nggak puas. Apes malah. Fi aisyatin radiyah, tafsiran yang fil jannah, di dalam surga. Aidatil ridho, yaitu orang yang memiliki keridhaan ataupun yang puas bi an yadha, yaitu ridho terhadap tempatnya. Ai mardiyah, yang memuaskan. Jannah ya. Ridho jannah. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan mawazinu, timbangannya. Nah, ini juga memiliki dua arti. Kalau yang dimaksud satu timbangan ini kebaikan, satu keburukan, maksudnya apa? Timbangan amalnya yang ringan, yang keburukannya berat. Yang arti kedua apa? Yaitu Allah sudah menyatakan keburukan. Kok dia buruknya sudah seperti buruk? Ya sudah, akhirnya kok malah dilebih lagi? Berarti tambah tuh. Timbangannya ringan, ya, karena ringan. Tidak berarti itu ukuran berat, tapi ringan dimaksud apa? Ya nggak ada apa-apanya. Maka dalam hadis Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu layati al-azim at-tamim. Nanti di yaumil kiamah akan datang orang yang al-azim gede, at-tamim yang gemuk. Itu minyak yang berlemak, yang gemuk, gede lah, raksasa lah kita bilang raksasa. Tapi ternyata ketika ditimbang lebih berat sebelah sayapnya. Siapa itu? Orang kafir. Bikin sekolahan digratiskan anak yatim piatu, tapi karena kafir nggak ada apa. Bahkan sama sehelai sayapnya saja, sebelah sayap itu lebih berat ketimbang dirinya. Tiket utamanya adalah iman. Tiket utamanya adalah iman. Tiket kedua yakni ikhlas. Tiket ketiganya apa? Sesuai dengan apa kehendak Allah. Padahal itu termasuk kepada ikhlas dan iman. Yang penting kita ada semangat belajar ikhlas, Pak. Insya Allah ikhlas. Yang penting kesemangatan kita ini. Nanti kalau malaikat tanya, kamu nggak ikhlas ya? Saya kan belajar. Namanya belajar wajar, kalau enggak ikhlas. Mobil ada saya belajar mengemudi, nabrak-nabrak nggak gimana? Belajar mengemudi. Jadi kalau ada tulisannya belajar, uang royok. Kalau tulisannya sedang belajar, kursus belajar mobil, mau nabrak-nabrak wajar. Di malaikat ditanya, kamu nggak ikhlas ya? Saya kan belajar ikhlas. Namanya orang belajar wajar kalau salah. Wa amma man khafat mawazinu bi an rajahat sayyi'atuhu ala hasanati, ya gambarannya perkara keburukannya ini lebih melebihi daripada kebaikan.
Silaturahminya jalan, dapat kebaikan. Tapi isinya ghibah, gunjing, fitnah, otomatis beratnya mana? Berat kedudukannya. Kalau nggak usah silaturahmi. Setiap aktivitas kita apa? Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan istighfar supaya dihapus atau diampuni segala kesalahan. Jangan kalau silaturahmi, sholat saja pertama kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, astagfirullah. Sholat saja kita masih salah, apalagi berbuat salah, kita masih salah. Sholat saja yang benar itu masih salah. Apalagi dalam melakukan kesalahan kita masih salah. Berarti benar dong, orang salah di atas kesalahan. Kata Sayyidina Ali, istighfarnya umat akhir zaman harus diistighfari. Istighfar di atas istighfar. Wong istighfarnya kita saja masih salah, harus diistighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kau berkata astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, motor rumah di mana? Astagfirullahaladzim, kunci motor di mana ini? Astagfirullahaladzim, toko belum ditutup. Astagfirullahaladzim. Lafaznya astagfirullah, tanya kemana? Jadi istighfarnya perlu diistighfari. Iya, istighfar ya Allah, astagfirullah ya Allah atas istighfarku ya Allah. Astagfirullah ala astagfirullah. Iya, gitu kan. Kalau niatnya belajar insya Allah dibimbing. Amin. Tapi ojo terus kesandung terus mah. Tantang belajar tapi nggak mungkin orang nabrak terus. Saya katakan mobil kursusan nabrak nggak disalahkan kalau sekali dua. Kalau tahu pengemudinya itu terus sudah sebulan, kok masih nabrak, dia tetap rugi uang mah. Betul. Makanya belajar ya belajar tapi harus ada. Uang terbau saja nggak mungkin masuk lubang yang sama atau beresek, apalagi manusia. Fa ummuhu hawiyah, maka tujuannya, fa ummuhu itu tujuan tapi diartikan ya tempat kembalinya hawiyah, neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Ummuhu artinya ummu, ama ya ummu. Kenapa ibu dinamai ummun? Karena tujuan. Artinya tujuan apa? Anak ini segala sesuatu tujuannya ke ibu. Bahkan anak dilepaskan, Pak, anak baru berapa bulan bisa berangkat, dilepaskan, itu pasti tujuannya ibu. Kasihan Bapak. Umumnya tujuannya Sabar. Dan kenapa kok imam itu dinamakan imam? Jadi kata umum juga karena tujuan apa? Orang ketika berjamaah tujuannya patokannya maka arti umum itu artinya aslinya adalah artinya tujuan. Bisa juga umum ini diartikan jatuh. Jadi cocok kalau di sini diterapkan jatuh. Apa jatuh? Daguni orang Arab istilahnya punya istilah umuroksi. Umul roksi, ibunya kepala dagun. Kenapa? Dalam arti bukan ibu, tapi jatuhnya kepala. Apa? Kepala yang jatuh di bawah itu dagun. Orang Arab punya istilah sendiri. Kepala yang jatuhnya dagun ini karena yang jatuh. Nah, fa'umuhu hawiyah, fa'umuhu, maka tujuannya ataupun jatuhnya nanti orang-orang yang ringan. Apa? Ringan amal ibadahnya, berat dosanya, keburukannya, hawiyah, ke neraka. Wa ma adraka ma hiya? Apa neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Dan tahukah kamu apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Dan tahukah kamu atau tidakkah kalian tahu? Kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Tafsirannya ma hawiyah, apa
tasbutu waslan wa waqfan fi qiraati tuhdatu waslan. Ada yang mengatakan wa ma adraka ma hiya, itu kalau dilanjutkan itu haknya tetap di sukun, disuket. Jadi mau lanjut mau berhenti, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, tetap hanya di sukun, dimatikan. Tapi ada yang mengatakan kalau lanjut baru di sukun. Kalau enggak lanjut enggak disukun, kalau berarti ya di lanjutannya enggak tahu, karena di satu qiraat, di satu qiraat. Berarti tidak masyhur, tapi ada ulama yang mengatakan dan nerakanya banyak sekali pintunya. Bapak Ibu rahimahullah. Ada pintu neraka sakor buat orang yang meninggalkan sholat. Ada jahim, ada hawiyah. Hawiyah dikatakan yang paling dasar. Kenapa? Karena hawiyah ini orang beramal tapi hatinya munafik. Apa? Tidak ada keimanan sedikit pun. Makanya tadi ada penyebutan tentang berat atau ringannya suatu amalan. Munafik dalam istilah Quran bukan munafik yang kalau ngomong dia berdusta, kalau janji dia mengingkari, kalau dipercaya dia tidak. Bukan munafik dalam Al-Quran. Munafik yang zaman dahulu dalam hadis juga disebutkan apa? Orang yang Islam tapi dia hatinya sama sekali tidak Islam, niatnya untuk menghancurkan Islam. Ada orang sekarang punya istilah kamu munafik, isuk kedele sore tempe. Itu maksudnya bukan munafik hakiki, itikad bukan, tapi munafik amali. Perbuatannya seperti orang munafik yang hatinya kafir, tapi bukan munafik hakiki. Kalau munafik hakiki tidak asfali, paling rendahnya neraka. Tapi kalau munafik tetap Islam, cuman dia nggak mau konsekuen terhadap omongannya, menyelisih. Ini bukan munafik hakiki, tapi amalnya saja seperti orang munafik, tapi tetap orang Islam. Nah, dimaksud hawiyah ini khusus untuk orang yang munafik, amalnya banyak, tapi nanti nggak lebih berat ketimbang sebelah sayap nyamuk. Makanya di sini penyebutannya apa? Gunung berat, tapi nanti seperti kas. Itu menerangkan tentang huru haranya yaumul kiamah, tapi secara tidak langsung menyindir juga amaliyah orang munafik. Kelihatannya jihad, tapi karena niatnya bukan karena Allah, bahkan hatinya sama sekali Islam. Mungkin alhamdulillah. Penting saya selamat, bisa hidup, udah. Walaupun saya dibilang sahabat, tapi munafik. Banyak juga sahabat yang munafik, tapi bukan dikatakan sahabat. Ya. Banyak orang munafik pada zaman, dan itu kisahnya nggak masyhur. Karena memang munafik ini nggak bisa diketahui. Yang tahu hanya Rasul. Dan Rasul pun tidak mau membeberkan. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilihat oleh mata kepala telanjang. Harus pakai di basyirah, pakai wahyu Allah. Dan itu juga Rasulullah mengajarkan bahwa kita nggak boleh menilai segala sesuatu secara batin, tapi nilailah secara zahir. Padahal bisa saja kan sahabat pernah protes, ya Rasulullah, engkau sebutkan siapa munafik di antara kami akan perangi. Tapi kata Rasulullah tidak. Kenapa? Kalau saya seperti ini yang saya ucapkan, kalian langsung percaya, nanti akan terwariskan sifat apa? Menilai seseorang sesuai dengan batinnya. Makanya dalam lautan bisa kita ukur, tapi dalamnya makna ketulusan hati seorang kita tidak bisa tahu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, demikianlah Al-Qur'an penjelasan. Adapun kita kesimpulannya yang pertama, yakin saja, sudah bukan saja
sedikit saja nambah timbangan kebaikan kita, itu pun pasti akan dihargai oleh Allah. Sedikit saja dosa kita lakukan, itu pun akan dipengaruhi daripada timbangan keburukan kita. Makanya supaya nggak ditimbang, selalu istighfar. Maka katakanlah kata Rasulullah, orang yang istighfar seakan-akan tidak punya dosa. Kalau diampuni Allah, yang nanti nggak ditimbang, kan sudah diampuni Allah, diampuni oleh Allah. Maka selalu istighfar. Bangun tidur istighfar. Bahkan ada salah satu Habib memberikan ijazah zikir. Sebelum mengucapkan zikir yang lain, ucapkanlah dulu astagfirullah. Itu membersihkan dulu. Baru setelah itu mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allah akbar, dan itu ya. Istighfar jangan ditaruh di belakang. Yang kedua kesimpulannya, semaksimal mungkin sempurnakan amalan kita. Sempurnakan amalan. Karena amal yang tidak sempurna, kalau itu menyangkut masalah sah atau tidaknya, berbahaya. Kalau itu amalan tidak sempurna, hanya terkait masalah sunnah tidaknya, masih rugi saja. Kalau kita tidak sempurna masalah itu mubah, boleh dilaksanakan, boleh juga ditinggalkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu menyangkut masalah keabsahan sah tidaknya amal ibadah kita, ini berbahaya. Jangan dibalik ya. Cuma nggak pakai baju putih tidak apa-apa. Itu kan tidak apa-apa, tapi rugi. Insyaallah, Pak. Yang bencana siapa? Orang cuma nggak pakai baju. Baju Beli celana itu. baju putih. Apa? Ada yang menyebut Apa? menyebut ada. Apa itu? Belum tahu. Ya. Hah? Terus yang ketiga kesimpulannya, hari kiamat pasti terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa, pakai makna yang mudah dipahami oleh manusia, bukan karena harinya itu adalah mudah untuk dilalui, tapi hanya untuk sekedar untuk manusia ini bisa membayangkan. Bisa jadi bayangan manusia itu yang rendah, ya akhirnya pasti yang rendah. Begitu juga bisa jadi bayangan kita dari, tapi ternyata amal kita yang menolong, Allah ridhoi, Allah rahmati, ternyata tidak jadi ngeri. Jadi penentunya apa? Ridho Allah dan amalan kita. Kalau amal kita cocok dengan ridho Allah, ya sudah. Meskipun ngeri di kita bayangannya, tapi nyatanya ternyata tidak ada. Begitu sebaliknya, ada yang bayangannya nggak ngeri. Orang kafir nggak ngeri. Apa yang mati bakar abunya dikumpulkan di aliran di sungai, atau disimpan, dititipkan di peti atau dicuci, tapi nyatanya malah mengeri. Ya seperti itu. Untuk pertemuan malam ini, sekali lagi mohon doanya pribadi, karena sudah istimai, dan doakan orang tua kita, orang biasa, dan kembali sakit, semoga Allah SWT berikan kesembuhan, keluarganya diberikan kesabaran, ketahanan. Amin. Rasulillah